Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam Rehat edisi Selasa 30 Juli 2024. Adapun bahan Alkitab kita dari Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Mari jemaat kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang baik. Terpujilah dan agunglah nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan akan memulai hari ini dengan renungan harian. Dan ya Roh Kudus, mohon berkati dan tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama membaca firman dari Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Firman Tuhan, harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pagi ini diberikan satu tema, menikmati perjumpaan dalam Kristus. Ungkarimani kasih tamuan lan puang. Banyak yang mengatakan bahwa pertemuan dengan tiap orang harus efektif. Tidak sedikit orang merasa dirugikan untuk berbicara, apalagi berkumpul dengan orang yang dianggapnya tidak memberikan kontribusi. Dalam hal ini tidak ada peningkatan iman. Tindakan ini sering juga terjadi secara khusus di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Ada pula yang mengatakan bahwa lebih baik bertemu dengan teman seiman daripada membuang waktu bertemu dengan orang yang abai pada firman Tuhan. Mungkin saja ini salah satu bentuk kemalasan spiritual yang mengurung kita dalam persekutuan yang nyaman. Dalam perjalanannya, Paulus sangat ingin bertemu dengan umat Tuhan di Roma. Namun, ia hanya bisa singgah dan menikmati pertemuan dengan orang di sana pada saat jemaat mengantarnya ke Spanyol. Ayat 24 pembacaan kita. Ia juga sangat menekankan bahwa ketika mereka bertemu, ia akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus, seperti yang tercantum dalam ayat 29. Paulus juga meminta untuk tetap didoakan di dalam pelayanannya untuk Yerusalem. Ayat 31 pembacaan kita. Ini memperlihatkan bahwa pertemuan mereka sebenarnya adalah wujud perjumpaan dalam Kristus, baik dengan orang-orang yang jarang terlibat
bahkan tidak pernah sama sekali terlibat dalam pelayanan, mestinya terjalin perjumpaan di dalam Tuhan. Meskipun waktu pertemuan kita dengan orang lain begitu singkat, tetapi jika itu memperlihatkan kehadiran Kristus, maka nikmatilah itu. Seperti Paulus dan jemaat yang ada di Roma. Maka dari itu, jika kita menghindari pertemuan karena merasa tidak ada Kristus di dalamnya, jadikanlah pertemuan itu sebagai perjumpaan dengan Kristus, sehingga pertemuan itu dapat membawa makna yang baik bagi kita maupun orang yang berjumpa dengan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tutup renungan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk waktu indah yang Engkau berikan kepada kami pagi ini dalam persekutuan renungan harian. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, tuntun dan tolong kami untuk bisa selalu menikmati perjumpaan dalam Kristus melalui setiap hembusan nafas dan setiap aktivitas yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menghargai setiap perjumpaan, setiap orang yang kami jumpai hari ini bahkan hari-hari ke depannya dan orang-orang yang telah kami jumpai, sehingga semuanya itu Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi murid Kristus yang menularkan hal-hal baik kepada sesama kami, dan tolong kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Tuhan apa yang kami kerjakan hari ini sehingga semuanya berhasil di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.